وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة التبوكية: وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يؤتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين، وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الأولوية تتضمن أمورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan tentang hijrah, al-hijratu ila Rasul, hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian kedua daripada hijrah, hijratul qulub. Dan kita masih dalam penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sebagaimana yang telah disebutkan pada beberapa kesempatan yang lampau, fala wa rabbika la yu'minun, maka sekali-kali tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak akan pernah dianggap beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara, fima syajara bainahum, dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati sedikit pun rasa sempit menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan secara total kepadamu urusan mereka. Maka di antara pengkuat ayat ini bahwasanya Allah SWT menjelaskan fiil terakhir wa yusallimu didatangkan setelahnya masdar taslima, dan ini tujuannya adalah untuk menguatkan pernyataan yusallimu tasliman. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ma hadha ta'kid, tidaklah pengkuatan ini didatangkan masdar setelah fiil wal i'tina'i, yang diperhatikan hal ini, illa li syiddatil hajati ila hadzal amril azim, kecuali karena betapa dahsyatnya perkara ini, perkara yang agung ini. Wa annahu mimma yu'tana bih, bahwasanya perkara ini menyerahkan keputusan kepada Nabi, perkara yang harus diperhatikan. Wa yuqarrar fi nufusil ibad, agar terpatri dalam hati-hati, dalam jiwa-jiwa, dalam dada-dada para hamba, bima huwa min ablaghi anwa'it taqrir, dengan sekuat-kuat bentuk penjelasan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, Nabi itu lebih diprioritaskan, lebih utama dibandingkan orang-orang beriman terhadap diri mereka. Kita harus lebih dahulu mengutamakan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diri kita sendiri. Hak Nabi kepada kita begitu besar, lebih besar daripada hak orang tua kita. Orang tua kita memberikan kepada kita santapan jasmani, merawat, mendidik, membesarkan dengan sepenuh hati. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghidupkan rohani kita, maka hak Nabi begitu besarnya. Maka Allah mengatakan Nabi itu lebih utama daripada diri orang-orang mukmin sendiri. Dan hal itu menjadi perkara yang diterapkan oleh para sahabat, di mana mereka mencintai Nabi lebih dari segala-galanya.
bahkan lebih daripada kecintaan kepada diri mereka sendiri. Dan itu telah mereka praktekkan, di mana mereka rela mati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada perang Uhud, ada beberapa orang kaum Ansar, mereka menjadi perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diburu oleh kaum Quraisy dengan anak-anak panah. Maka tubuh-tubuh mereka itulah yang menjadi perisai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha dalilun ala anna man lam yakunir rasulu awla bihi min nafsihi. Ini adalah dalil, penjelasan, keterangan bahwasanya siapa yang tidak menjadikan Rasul lebih diutamakan dari dirinya sendiri, falaisa minal mu'minin, maka dia tidak dikatakan sebagai orang-orang mukmin. Ya, wajib kita lebih mengutamakan Nabi. Ustaz, Nabi telah meninggal. Bagaimana maksud mengutamakan Nabi? Ketika Nabi telah meninggal, kita wajib mendudukkan, mengutamakan sunnahnya lebih daripada keinginan diri kita, lebih daripada kegandrungan hawa nafsu kita. Dan begitu mudahnya diucapkan, begitu beratnya dipraktekkan. Manakala nafsu, manakala keinginan terhadap sesuatu perkara yang kita gandrung, kita cintai, dalam banyak hal kalah apa yang diinginkan Nabi SAW dan apa yang dicontohkan Nabi. Ya, padahal seharusnya tidak seperti itu. Apapun keinginan kita harus benar-benar tunduk di bawah keinginan Nabi. Ya, kalau Nabi tak ingin, kita jangan. Kalau Nabi tak suka, jangan kita lakukan. Kalau Nabi suka, kita harus menyukainya. Kalau Nabi benci, kita harus membencinya. Maka kebencian kita, ya, kecintaan kita semuanya mengikuti kepada kebencian Nabi, kepada kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru benar. Jangan sampai apa yang kita cintai tak disukai Nabi, apa yang kita sukai tak dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-awlawiyyah tatadammanu umuran. Memprioritaskan Nabi SAW mencakup beberapa hal. Nah, minha an yakuna ahabba ila al-'abdi min nafsihi li'anna al-awlawiyyah asluha al-hubb wa nafsul 'abdi ahabbu ilaihi min ghairihi wa ma hadha fayajibu an yakuna ar-rasulu awla bihi minha wa ahabba ilaihi minha wa bidzalika yahsulu lahu ismul iman. Minha, oleh karena itu diantara perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya memang Nabi itu lebih kita utamakan dari diri kita. Pertama adalah an yakuna ahabba ila 'abdi min nafsi. Harus Nabi lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Sebagaimana kata Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh benar-benar engkau lah orang yang paling kucintai. Ya, engkaulah orang yang paling kucintai setelah diriku. La anta ahabbu ilayya ba'da nafsi. Sungguh engkaulah yang paling kucintai setelah diriku. Kata Rasulullah, belum ya Umar, engkau belum beriman sampai engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Kata Umar, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri. Kata Rasulullah, sekaranglah baru engkau beriman dengan utuh. Setiap orang cinta dengan dirinya. Ya, orang-orang mukmin wajib lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua Thaur. Dia bersihkan gua, tempat persembunyian mereka. Abu Bakar mendapati beberapa lubang, maka dia tutup lubang-lubang tersebut, yang biasanya lubang daripada binatang-binatang berbisa. Ya, lubang kelabang, lubang kalajengking, tinggal satu lubang. Dan Nabi sudah ngantuk berat, maka dia menutup lubang tersebut dengan tangannya. Ternyata itu lubang memang lubang kalajengking. Kalajengking seketika menggigitnya dan dia menangis menahankan sakit, tapi dia tidak bergerak, tidak bergeming. Ya, karena tidak ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya. Sampai Rasulullah terbangun gara-gara air matanya.
Ya, maka Rasulullah pun meruqyahnya. Ketika Rasulullah jalan dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah, Rasulullah heran melihat sikap Abu Bakar Siddiq. Kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri, kadang di depan, kadang di belakang. Maka dia bertanya, ya Abu Bakar Siddiq, mengapa kulihat engkau begitu sibuk? Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di kiri, kadang di kanan. Ya Rasulullah, manakala aku terbayang musuh datang dari depan, aku khawatir mereka panah engkau, maka aku pun ke depan. Tiba-tiba datang khawatir engkau musuh di belakang, aku pun ke belakang. Aku khawatir engkau diserang dari sebelah kanan, aku pun di sebelah kanan. Aku khawatir engkau diserang di sebelah kiri, aku pun di sebelah kiri. Dia menjadikan dirinya sebagai bumper bagi Rasulullah SAW. Inilah tanda kecintaan yang tulus. Ya, naik orang-orang Quraisy ke atas gua Thaur. Berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, sambil menangis, ya Rasulullah. Dia menangis karena ketakutan, bukan atas dirinya tapi atas diri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lihat kaki-kaki mereka, sekiranya mereka melihat ke bawah, habislah kita. Sambil menangis. Mengapa menangis? Dia takut mati? Tidak. Tapi untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menghiburnya, berkata, ya Abu Bakrin, ma baluka bithnain Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, mengapa kau takut? Bagaimana dengan dua orang bila Allah yang ketiga bersamanya? Inilah makna aula, lebih utamakan, lebih mengutamakan Nabi daripada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Itu ketika Rasulullah hidup. Sekarang kita, apa yang kita lakukan? Sunnah Nabi di atas segala-gala kepentingan kita. Yang ditinggalkan Nabi berupa pelajaran kehidupan, sunnah, jalan beliau, cara beliau dalam beragama harus di atas daripada segala yang kita kehendaki. Li'annal awlawiyata asluhal hubbu. Memprioritaskan seseorang itu karena berangkat daripada asal kecintaan kepadanya. Ya, kita prioritaskan dia karena kita mencintainya. Ya, mengutamakan seseorang karena kita mencintainya. Kadang-kadang guru kita utamakan dia, tafadhol Ustaz. Kenapa? Karena kita mencintainya. Udah Ustaz, kita pun berdiri. Berangkat daripada rasa cinta. Ya. Wa nafsul abdi ahabbu ilaih. Sementara dasarnya jiwa seorang itulah yang paling dicintainya. Tiap orang butuh cinta dengan dirinya. Min ghairihi, daripada selainnya. Orang selalu senantiasa mendahulukan dirinya. Ada makanan, dia dulu makan, orang lain terakhir. Tak ada masalah. Ada job, ada kerjaan, dia dulu dapat, yang lain terakhir. Selalu dia ingin mendahulukan dirinya. Ya, karena kecintaan kepada diri. Apapun kebaikan, kalau dapat dia lebih dahulu mendapatkannya. Ya, kalau andai kata dia masih punya ya, keinginan yang lain dapat sebagaimana dapat, itu masih baik. Sebagian orang ingin agar dirinya saja yang dapat kebaikan, orang lain tidak. Karena itulah Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan pernah dikatakan salah seorang yang beriman sampai dia mampu mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana yang dia ya inginkan. Kalau kita menikmati makanan lezat, tanda keimanan yang sungguh-sungguh bagi seorang adalah dia ingin teman sampingnya juga makan hal yang sama. Ya, itu masih lebih daripada itu. Kalau dapat orang itu lebih diutamakan pada dirinya. Lihatlah kaum Ansar lebih mengutamakan kaum Muhajirin yang datang menumpang di tempat mereka. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan kaum Muhajirin, sehingga Allah memuji kaum Ansar. Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan kepentingan kebutuhan kaum Muhajirin dari kebutuhan mereka. Walau kanat bihim khasasa, walaupun mereka sangat berhajat. Ya, lihatlah sosok ya sahabat Nabi dan istrinya. Manakala datang seorang tamu Nabi, ketika itu mereka dalam kondisi susah, Nabi bertanya, adakah yang mampu menjamu tamuku ini?
Maka dia angkat tangan, saya Rasulullah. Padahal di rumah tak ada makan kecuali makan hanya untuk bayi. Dia undang tamu tersebut, dia beri makan, dimatikan lampu, seolah-olah dia buat makan bersama, padahal dia nggak makan. Tamu tersebut makan, kenyang. Setelah itu, ya tamu tersebut pun pulang. Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Jibril dan berkata pada pagi hari kepadanya, sungguh Tuhan kalian takjub dengan apa yang kalian buat tadi malam dengan tamu kalian. Bila mana sama orang-orang mukmin kita diajarkan untuk lebih memprioritaskan hajatnya daripada diri kita, bagaimana dengan Nabi SAW? Wa ma'a hadza, meskipun demikian, fayajibu an yakuna ar-rasulu awla bihi minha. Walaupun dasarnya manusia lebih cinta kepada dirinya, tapi wajib dalam hal ini dia prioritaskan kecintaan lebih diutamakan kepada Nabi dari kepada dirinya sendiri. Wa habba ilaihi minha. Fabidzalika yahsul lahu ismul iman. Dengan itulah seorang itu akan benar-benar mendapat nama seorang mukmin yang sejati. Bila mana mampu mencintai Nabi, memprioritaskan Nabi lebih daripada segala-galanya. Naam. Wa yalzamu min hadzal awlawiyyah min hadhil awlawiyyah wal mahabbati kamalul qiyadi wa ta'ah ورضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه وتسليم لأمره وإثاره على كل من سواه. يلزم من هذه الأولوية, maka konsekuensi memprioritaskan Nabi ini dari diri kita, ya, wal mahabbah, lebih mencintai Nabi daripada diri kita, kamalul inqiyad, ketundukan yang sempurna, ketaatan yang sempurna kepada Nabi SAW, ridha dengan segala keputusannya, menyerahkan segala macam urusan kepadanya, dan apapun juga yang berkaitan dengan konsekuensi cinta Nabi kita lebihkan daripada segala-galanya. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Ya. Minar ridha bihukmi, di antara konsekuensinya adalah ridha, rela dengan keputusannya, wa taslim li amri, menyerahkan segala macam perkara kepadanya, wa ithari ala kulli man siwah, mendahulukannya dari semua orang selain dia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintainya, ya, min nafsihi, daripada dirinya, wa waladih, dan dari anak-anaknya, wa walidih, dan dari ayah-ayahnya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Wajib Nabi lebih tercinta dari segala-galanya. Dia telah meninggal, kecintaan kepada dia tetap bersarang dalam hati kita. Bagaimana mengaplikasikan cinta tersebut setelah beliau meninggal? Wajib mendahulukan sunnahnya dari segala sesuatu. Manusia, ya, banyak mereka mendahulukan keputusan nenek moyang mereka, adat istiadat mereka. Nabi buat satu keputusan bertentangan dengan keputusan nenek moyang, bertentangan dengan keputusan adat istiadat, bertentangan dengan keinginan orang banyak. Kalahlah sunnah Nabi SAW. Tahu dia ini sunnah, tapi takut apa kata orang kalau saya tinggalkan perkara ini, saya akan dicela orang, saya akan dikucilkan. Saya, mana cintamu kepada Nabi? Nabi lebih daripada itu, bukan hanya dikucilkan, diusir dari negerinya, ingin dibunuh, dilempari. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Naam. Wa minha alla yakuna lil 'abdi hukmun 'ala nafsihi aslan, balil hukmu 'ala nafsihi li rasul yahkumu 'alaihi a'zama min hukmi sayyidi 'ala 'abdihi wal walidi 'ala waladihi, falaysa lahu fi nafsihi tasarrufun qattun illa ma tasrifu fi illa ma tasrifu fihi rasulu, illa ma tasarrafa. Ahsanallahu ilaikum. Falaysa lahu fi nafsihi tasarrufu qat illa ma tasarrafa fi rasulu alladhi huwa aula bihi minha. Konsekuensi lainnya, alla yakuna lil abdi hukmun ala nafsihi,
tanda cinta yang benar kepada Nabi SAW. Ya, alla yakunul abdi hukman ala nafsihi, seorang hamba tidak memiliki keputusan apapun bagi dirinya. Aslan, sama sekali Nabi yang putuskan, bukan dia. Keinginannya harus tunduk di bawah keinginan Nabi SAW. Balil hukmu ala nafsihi lirrasul, dia wajib menyerahkan dirinya agar diputuskan Nabi SAW. Bukan dia memutuskan, Nabi yang memutuskan dirinya. Yahkumu alaiha a'zam min hukmi sayyidi ala abdihi, wajib menjadikan keputusan Nabi SAW, sunnah Nabi itu lebih agung, lebih utama daripada keputusan seorang tuan terhadap hambanya. Wal walid ala walid, keputusan seorang ayah terhadap anaknya. Ya. Seorang anak ayahnya bilang seperti ini, Nabi bilang seperti ini, wajib Nabi lebih diutamakan. Ya. Tuannya mengatakan gini kepada sang budak, Nabi mengatakan gini, wajib Nabi lebih utama. Falaysa lahu fi nafsihi tasarruf, dia tak punya hak sedikit pun dalam memutuskan ya perkara-perkara bagi dirinya, illa ma tasarrafa fihi Rasul, kecuali Nabi yang memutuskan perkara dalam dirinya. Alladhi wa aula bihi minha, yang mana diri Nabi lebih utama daripada dirinya. Dan ini dipraktikkan para sahabat, sempurna iman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Zainab bintu Jahshin, dilamar Rasulullah untuk maulanya, anak angkatnya, asalnya budak dan dimiliki Nabi, Zaid bin Harithah. Datanglah Rasulullah meminang Zainab untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah. Zainab pembesar Quraisy, wanita mulia, sukunya dimuliakan, pembesar. Sementara Zaid budak, mantan budak, anak angkat Nabi SAW. Ya, awalnya Zainab berat menerima keputusan Nabi, turunlah ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tak layak ada seorang laki-laki mukmin, perempuan mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Nabi putuskan perkara, an yakuna lahumul khiyarah, dia memilih apa yang dia sukai, bukan apa yang diinginkan Nabi SAW. Tak layak. Seketika Zainab terima keputusan Nabi SAW. Allahu Akbar. Dia tekan sehebat mungkin keinginannya untuk menolak Zaid bin Harithah. Dia terima, berjalanlah kehidupan rumah tangga yang pincang. Karena Zainab syarifah, sukunya tinggi, bangsawan Quraisy. Zaid mantan budak, tapi tetap dia tekan. Namun tetaplah Zaid merasa tak nyaman. Datang berkali-kali ke Nabi, ya Rasulullah, rasanya aku tak sanggup dengan Zainab. Kata Nabi, imsik alaika zaujak wattaqillah, kau tahankanlah istrimu, sabar, bertakwalah kepada Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Datang Rasulullah meminang seorang wanita. Rasulullah kirim utusan kepada orang tuanya. Ya. Berkatalah utusan tersebut, sesungguhnya saya utusan Rasulullah datang kepada kalian ingin meminang putri kalian. Maka berkatalah sang ayah, ahlan wa sahlan bi Rasulillah, selamat terhadap Rasulullah, sebaik-baik orang, sebaik-baik ya orang yang kami inginkan. Maka berkatalah sang utusan, bukan untuk diri beliau. Jadi untuk siapa? Rasulullah pinangkan untuk Julaibib. Maka mereka pun berkata, Julaibib, kalau begitu tunggu sebentar. Aku belum syarat sama ibunya. Julaibib ini seorang sahabat Nabi yang tidak tampan, tak rupawan, tak terkenal, bukan saudagar, bukan tajir, bukan konglomerat, orang biasa-biasa saja. Nabi selalu bergurau dengannya. Kadang-kadang di pasar Nabi dari belakang
peluk dia, tutup matanya. Nabi berkata, hei kaum muslimin, siapa mau beli budak? Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana saya kau katakan budak? Kata Rasulullah, bukankah kau budak Allah SWT? Bilebib, datanglah ke orang tua, ya, bermusyawaratlah ayah dan ibu sang gadis. Bagaimana menurutmu, Dik? Rasulullah datang meminang anak kita. Itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi bukan untuk diri beliau. Jadi untuk siapa? Untuk Julaibib. Untuk Julaibib, orang itu. Kayaknya kita harus perhitungkan matang-matang. Subhanallah. Ya, begini, begitu, begini. Intinya mereka berat, tapi bingung gimana menolak Rasulullah. Yang datang Rasulullah SAW. Sedang mereka sibuk berdiskusi, keluarlah sang gadis. Apa yang kalian sedang diskusikan? Saya dengar sebut-sebut nama saya. Kalau begitu engkau sudah tahu beginilah kondisinya, begini. Engkau dipinang oleh Rasulullah, tapi untuk Julaibib, bukan untuk diri beliau. Jadi bagaimana sikap ayahanda dan ibunda? Itu kami sedang pikirkan, bagaimana cara menolaknya. Berkata sang gadis, mengapa ditolak? Itu yang minta Rasulullah. Rasulullah lebih tahu mana yang paling baik untukku. Apa yang dikatakan Nabi? Jalankan. Allahu Akbar. Menikahlah mereka sebaik-baik pernikahan. Allahu Akbar. Ini cerita enak kan? Tapi tiba di kita berat. Berapa banyak sunnah Nabi kita kebelakangkan karena bertentangan dengan keinginan kita, hawa nafsu kita, kegandrungan kita. Kadang-kadang gara-gara menonton bola Liga Dunia pun lewat sunnah-sunnah Nabi. Bahkan kewajiban meninggal subuh pun lewat. Mana? Allahu Akbar. Nah, jadi kata beliau, seseorang itu tak boleh memiliki keputusan apapun bagi dirinya. Nabi, biarkan Nabi memutuskan perkara dirinya. Ustaz, Nabi kan sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal, yang memutuskan kita apanya? Sunnahnya. Pelajari sunnah Nabi yang diajarkan, ditinggalkan. Itu yang kita amalkan. Bukan kata nenek moyang kita, bukan kata tuan guru, cikgu, Pak Kiai, nggak ada semua. Nabi SAW. Nah, faya ajaban kaifa tahsulu hadhil awlawiyah li'abdin qad azala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam an mansabit tahkim wa radiya bi hukmi ghairihi wa tama'anna ilahi a'zama min tuma'ninatihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa za'ama anna al-huda la yutalaqqa min mishkatihi wa innama yatalaqqa min dalalatil uqul wa annama min dalalatil uquli wa anna ma jaa bihi la yufidul yaqin ila ghairi dhalik min al aqwali allati tatadammanu al i'rad anhu wa ma jaa bihi wal hawalata fil ilmi nafi' ala ghairihi wa dhalika huwa ad-dhalal al mubin. Ibnu Qayyim berkata, faya ajaban, aduhai, alangkah menakjubkan, alangkah aneh. Kaifa tahsulu hadhil awlawiyah li 'abdin? Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memprioritaskan Nabi SAW? Qad azala ma ja'a bihi Rasul an mansibit tahkim, sementara dia mengenyampingkan apa yang diputuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taruh tepilah, sampingkanlah. Ya. Allahu Akbar. Dalam banyak hal, dalam kehidupan sehari-hari, jenggot kita nih, keputusan Nabi kita adalah dipanjangkan, dibiarkan. Nabi tak suka kepada orang yang mencukur jenggotnya. Datang utusan salah seorang dari Raja Persia kepada Nabi SAW. Habis dia cukur jenggotnya, Nabi melihatnya tak nyaman. Nabi berpaling dan Nabi berkata, man amaraka bihada? Siapa suruh kau cukur jenggotmu ini? Kata dia, Rabbi, Tuhanku, maksudnya rajanya, raja Persia, Raja Kisra. Maka berkatalah Rasulullah, amma ana, aku ini, fa amara Rabbi an u'fiya lihyati, Tuhanku perintahkan agar aku membiarkan jenggotku, melihara jenggotku. Nah, coba lihat di kaum mukmin. Alah Ustaz, sunnahnya itu Ustaz, jenggot itu sunnah, tak wajib. Subhanallah. Coba bilang sunnah.
Nabi jelas mengatakan khaliful yahud, selisih Yahud, qussus syawarib wa afil liha, pendekkan kumis, biarkan jenggot. Khaliful musyrikin, selisih orang-orang musyrik. Khaliful yahud, selisih orang Yahudi. Menyelisihi Yahudi hukumnya wajib, bukan sunnah. Para sahabat mengetahui gerak-gerik Nabi membaca doa sebelum Fatihah dari gerakan-gerakan jenggot yang mereka dari belakang. Subhanallah. Lihat para nabi, sunnah para nabi jenggot. Musa alaihissalam ketika marah kepada saudaranya Harun karena Bani Israil menyembah patung anak sapi, Musa tak sabar, tak sadar, karena marah dia tarik jenggot saudaranya Harun dan rambut. Berkata Harun, ya bana wahai anak ibu, la ta'khud bilihyati wala birasi. Jangan kau tarik jenggotku, jangan kau tarik rambutku. Subhanallah. Ini sunnah para nabi. Ya. Kaum Nasara yang mengklaim menyembah Isa bin Maryam, mereka buat putunya berjenggot, sementara mereka ikutlah Tuhan kan berjenggot. Subhanallah. Kaum muslimin lebih ikut kepada Tuhan mereka daripada mereka. Kaum muslimin ikut sunnah. Subhanallah. Ya. Kan tengoklah ibunya Tuhan mereka. Mereka punya Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Tuhan ibu, nampak enggak rambutnya? Nampak enggak? Pakai jilbab, diletakkan patung Tuhan ibu. Mana kaum Nasara ikut ya ibunya Tuhan? Mana? Perempuannya tak pakai jilbab. Subhanallah. Siapa yang ikut? Kaum muslimin. Allahu Akbar. Maksud saya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diuji dengan ucapan ini. Benarkah Nabi yang memutuskan perkara dalam kehidupan kita atau diri kita? Jadi alangkah menakjubkan orang yang mengatakan memprioritaskan Nabi SAW, tapi meletakkan apa yang diputuskan Nabi di samping, di belakang. Waradiya bihukmi ghairi, dia lebih menerima keputusan selain Nabi SAW dari keputusan kepala sukunya, keputusan nenek moyangnya, keputusan orang banyak. Wa tama'anna ilaihi, tenang tentram dengan keputusan selain dari Nabi SAW. A'zama min tamaninatihi ila Rasul, lebih dahsyat ketenangannya menerima keputusan selain Rasulullah, baik keputusan gurunya, kiainya, macam-macam. Keputusan bosnya dalam kehidupan dunia. Kadang-kadang kalah kita dengan keputusan bos. Kata bos, kau jangan salat Jumat, kau sudah saya bayar. Siap bos. Jumat pun lewat. Ya. Perempuan bekerja pakai jilbab, kau buka jilbabmu, sini enggak nerima perempuan berjilbab. Siap bos. Bos memutuskan dirimu, bukan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ya. Datang melamar, kau mau kerja sini? Ya Pak. Kau cukur jenggotmu. Siap bos. Allahu Akbar. Mana keputusan Nabi yang berlaku? Keputusan bosmu lebih daripada keputusan Nabi SAW. Ya. Wa za'ama anna al-huda la yutalaqqa min mishkatihi. Bahkan sebagian mereka menganggap petunjuk itu tidaklah harus diambil daripada Nabi SAW. Wa inna ma yutalaqqa min dalalatil uqul, tapi dapat diambil ya, dari cara logika berpikir. Inilah ahlul kalam. Ahlul kalam meninggalkan sunnah Nabi karena mendahulukan akalnya. Nabi mengatakan Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir kali dunia. Ahlul kalam mengatakan Tuhan tak turun, mustahil turun. Mereka tolak. Kenapa? Mana mungkin Tuhan turun? Turun ketika malam. Malam berbeda-beda. Malam di sini, di sana masih siang. Kapan Tuhan naik? Kalau dia turun sepertiga malam, di mana? Malam itu berbeda-beda. Terus saja ada malam. Di sini malam, sini siang. Sini malam, sini siang. Tuhan tak naik-naik. Enggak, bukan turun. Itulah dalalatul uqul.
Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan Allah bermain di atas arsy. Tak mungkin dia bermain di atas arsy. Berarti dia bertempat, berarti dia liputi tempat. Kalau arsy enggak ada, dia di mana? Dia jatuh. Allahu Akbar. Dia tolak nas Quran, dia tolak nas hadis. Kerjaan siapa ini? Ahlul kalam, ahlul kalam, ahlul kalam. Allahu Akbar. Akalnya banyak orang tak masuk, akalnya ditolak. Keterangan dari Nabi, lalat kalau masuk ke dalam bejana, celupkan, tenggelamkan, ambil, buang, minum. Itu jangan disia-siakan, jangan dibuang. Masa sudah masuk lalat diminum? Ini sunnah Nabi. Tak percayalah aku. Siapa mau udah masuk lalat, buanglah semua. Allahu Akbar. Akalnya di depan. Bukan Nabi yang membuat keputusan. Allahu Akbar, tapi akalnya. Wa anna ma jaa bihi la yufidul yaqin. Sebagian mereka mengatakan apa yang datang dari Nabi, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi, ini riwayatnya tidak sampai kepada sesuatu keyakinan yang harus diyakinin. Maksud mereka menolak hadis-hadis yang ahad. Hadis itu dibagi dua dari sisi banyak sedikitnya perawinya. Yang pertama namanya hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang, mutawatir. Dan itu hadis mutawatir sedikit. Ya. Yang paling banyak adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang kepada 1, 2, 3 orang terus. Itu namanya ahad. Kata mereka, hadis ahad itu tidak membuahkan ilmu yang yakin, hanyalah ghalabatul dzan, hanya prediksi. Karena itulah kami tolak, kami tak terima. Ini ungkapan siapa? Ahlul kalam, Mu'tazilah. Mereka pilih-pilih dalam bab akidah, hadis ahad tak kami terima. Ya, diikuti oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir tak menerima hadis ahad dalam bab akidah. Kata mereka karena tidak sampai kepada tingkat derajat yakin. Subhanallah. Ila ghairi dzalika minal aqwal, dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain allati tatadammanu al-i'rad anhu, yang intinya adalah berpaling daripada Nabi, wa amma ja'bi, berpaling daripada apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hiwalata fil ilmi nafi' ala ghairihi, menyandarkan ilmu bermanfaat bukan kepada Nabi tapi kepada selain Nabi SAW. Padahal ilmu yang bermanfaat, ilmu datang dari Nabi bukan dari selain Nabi. Mereka sandarkan ilmu kepada ahlul kalam, kepada falasifah, pada Sokrates, Aristoteles, ya, Plato. Itu ke sana mereka sandarkan. Dalam mencari Tuhan, mereka sandarkan kepada ya filsafat kaum Yunani, Athena. Ya, sementara Allah Jalla wa Ala jelas menjelaskan kepada makhluk tentang dirinya dalam kitabnya, dalam sunnah Rasulnya. Tak butuh lagi kita dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlul kalam, ahlul falsafah. Wa dzalika huwa dhalalul mubin. Itulah kesesatan yang nyata. Ya. Mengambil ilmu dari selain Nabi, maksudnya ilmu wahyu, ilmu agama, itulah kesesatan yang nyata. Ya. Allah musta'an. Naam. Wala sabila ila thubuti hadhihi al-awlawiyah illa bi'azli kulli ma siwahu wa tawliyatihi fi kulli syai' wa ardi ma qalahu kullu ahadin siwahu ala ma ja'a bih, fa in syahida lahu bisihhati qabilahu wa in syahida lahu bil butlani raddahu, wa illam tatabayyan syahadatuhu lahu bisihhatin wala butlanin ja'alahu bimanzilati ahadithi ahli kitabi wa waqafahu hatta yatabayyana ayil amrainil awla bih.
Wala sabila ila thubuti hadhil awlawiyah, tidak akan ada jalan menjadikan Nabi sebagai prioritas illa bi'azli kulli ma siwa, kecuali menyampingkan apapun selain Nabi SAW, wa tauliyatihi fi kulli syai'in, menjadikan Nabi sebagai wali yang memutuskan dalam segala perkara, wa ardi ma qalahu kullu ahadin siwa ala ma ja'a bi, kecuali menghadapkan, membawa segala macam perkataan orang dihadapkan kepada sunnah Nabi SAW. Si A ngomong begini, tengok bagaimana sunnah Nabi. Si B ngomong gini, tengok mana sunnah Nabi. Si C ngomong gini, tengok mana sunnah Nabi. Subhanallah. Baru benar keimanan kita. Ketika kita lihat si B nyelisihi, buang, si C nyelisihi. Ya, enggak, ini ulama kami pasti lebih tahu daripada engkau. Ini sunnah Nabi loh. Iya, tapi ini keputusan ulama kami. Ulama lebih tahu daripada engkau tentang sunnah Nabi. Ini kau tengok sunnah Nabi. Ini hadisnya sahih. Ini amalan para sahabat. Ini semuanya bertentangan dengan apa yang kau katakan. Enggak lah. Kami lebih tahu tentang sunnah Nabi daripada Nabi sendiri. Allahu Akbar. Jadi ikhwati fillah, apapun perkataan manusia, hadapkanlah kepada sunnah Nabi SAW. Itu yang memutuskan, bukan kita. Fa in syahida lahu bisihah qabilahu, jika perkataan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi, ambil, terima. Ya. Wa in syahida lahu bil butlan raddahu, kalau ternyata perkataan itu bertentangan dengan sunnah Nabi, tolak. Siapapun yang mengatakan, walaupun orang tuamu sendiri, walaupun gurumu sendiri. Wa illam tatabayyan syahadatuhu lahu bisihhatin wal butlan, kalau andai kata dia tak memiliki ilmu apakah hal ini dibenarkan Nabi atau ditolak Nabi, maka hendaklah dia pun berhenti, tidak mengambil keputusan, tidak membenarkan, tidak menyalahkan, dia diam, saya tak tahu perkara ini. Ya. Maka dia akan jadikan sebagaimana kedudukan riwayat-riwayat yang datang dari ahli kitab yang kita sebut dengan Israiliyat, kisah-kisah yang memuat tentang kisah orang sebelum kita dari kaum Yahudi dan Nasrani disebut Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat dibagi 3. Satu, kisah-kisah tentang Israiliyat, Bani Israel yang bertentangan dengan Quran, kita tolak. Apalah contohnya tentang Quran? Mereka meyakini yang disembelih adalah Ishak, bukan Ismail, kita tolak. Kenapa? Bertentangan dengan Quran. Yang kedua, kisah-kisah yang termuat dalam Bani Israel yang berkesesuaian dengan apa yang datang dalam Quran, kita terima. Yang ketiga adalah kisah-kisah yang tidak dibenarkan Quran, tidak disalahkan Quran, kita pun diam. Kita hanya meriwayatkan tanpa membenarkannya, tanpa menyalahkannya, hanya sekedar meriwayatkan. Bila kau punya masalah, engkau tak tahu memutuskan, kau tak tahu Nabi membolehkan atau tak membolehkan, kau diam, tunggu sampai datang padamu ilmu. Wa waqafahu, hendaklah engkau diam. Jangan ambil keputusan, jangan tolak, jangan terima, hatta yatabayyan ayul amrayni aula bihim, sampai jelas bagimu kelak mana lebih layak untuk diprioritaskan, ditarjih. Inilah sikap kita. Naam. Faman salaka hadhihi tariqah istaqama lahu safarul hijrah wa istaqama lahu wa amaluhu wa amaluhu wastaqama lahu wa amaluhu wastaqama lahu ilmuhu wa amaluhu. Wastaqama lahu ilmuhu wa amaluhu wa akbalat wujuhul haqqi ilaihi min kulli jihatin. Faman salaka hadhihi tariqah, siapa yang menempuh jalan ini, menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, sebagai panduan tujuan, ya, istaqama lahu safarul hijrah, akan luruslah perjalanan hijrahnya menuju Nabi, akan sampailah perjalanan hijrahnya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kalau sudah sempurna sampai ke Nabi, Nabi akan beri syafaat. Dia akan mereguk daripada telaga Nabi nanti di padang mahsyar. Ya, Nabi menunggunya nanti di padang mahsyar, di haud. Wastaqama lahu ilmuhu amaluhu, akan lurus pula lah ilmunya dan akan lurus pula lah amalannya. Karena semuanya mengikuti Nabi, mengikuti keputusan Nabi. Wa aqbalat wujuhul haqqi ilaihi, maka kebenaran akan datang kepadanya min kulli jihad, dari segala macam arah datanglah kebenaran dan dia di atas kebenaran. Paham kawan-kawan sekalian? Paham ya? Insyaallah. Naam. Berapa sisa waktu kita? Habis. Sampai di sini dulu materi kita, kawan-kawan sekalian, dalam penjelasan bagaimana berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, istiqamahan dalam menimba ilmu, mengamalkannya, agar hijrah kita sempurna. Hijrah kita menuju Allah, hijrah kita menuju Rasulullah sempurna. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad.